Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Suara Misi Aletheia Community. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, sudah 2 bulan lebih kita melewati pandemi COVID-19. Kita dipaksa tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mudik, harus menjaga jarak, keluar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan, kita ibadah di rumah, kita tidak kemana-mana. Anak-anak sekolah tetap di rumah, yang bekerja semua tinggal di rumah. Kita dalam situasi yang sulit dan entah sampai kapan, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, saya ingatkan bahwa wabah ini tidak boleh menghentikan hidup kita, tidak boleh menghentikan tugas-tugas kita, tidak boleh menghentikan anak-anak yang belajar, yang sekolah, dan semua tetap harus berjalan seperti biasa. Hanya dalam situasi yang sulit seperti ini, yang paling kita butuhkan adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan diri. Kalau dulu kita bekerja secara konvensional, sekolah harus datang ke sana, belanja, suka-suka mau kemana-mana, suka-suka. Sekarang semua kita kerjakan dari rumah, semua ibadah dari rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan belanja juga tetap tinggal di rumah. Ini kita harus mampu menyesuaikan diri. Kalau tidak, kita akan terhenti semua kegiatan kita. Hidup kita tidak boleh dihentikan oleh virus ini, tapi kita perlu menyesuaikan diri supaya kita tetap dalam tanda petik kita hidup normal seperti biasa, tetapi dengan cara-cara yang baru. Kita bersyukur bahwa teknologi komunikasi, handphone kita, Android kita sangat menolong untuk mengatasi dan membuat kita mampu menyesuaikan diri seperti ini. Dengan handphone kita bisa mencari informasi, bisa belanja, bisa melakukan apapun, dan kita perlu mampu menggunakan setiap aplikasi ini dengan baik. Bagi yang masih belum paham seperti saya, belajar lagi supaya hidup kita tidak terganggu dan kita bisa melakukan semua kegiatan dengan sebaik-baiknya. Handphone, HP, Android, teknologi komunikasi ini bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Baik, kita bisa, semua informasi ada dalam tangan. Semua ilmu bisa kita dapatkan di Android kita. Tetapi dampak buruk juga bisa kita alami. Semua pilihan ada pada kita. Dengan tempat yang tersembunyi, tidak diketahui orang, apa yang kita lakukan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi dari buahnya, pada akhirnya semua orang akan tahu kita ini sejenis pohon apa. Android kita gunakan untuk apa. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa orang percaya hidupnya adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Orang percaya tidak akan pernah berpikir bahwa pencapaian dia, prestasinya dia, yang dia alami, yang dia dapatkan sampai hari ini adalah usahanya yang gigih, kecerdasannya, berkat perjuangannya. Tidak seperti itu. Orang percaya selalu katakan bahwa pencapaian adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Orang percaya tidak akan pernah menepuk dada, bangga dengan dirinya, bangga dengan prestasinya, tapi selalu rendah hati di hadapan Allah. Kasih karunia membawa kita kepada kerendahan hati kepada Allah. Saudara-saudara, orang percaya tidak akan pernah berpikir bahwa semua yang dia capai ini seperti Raja Nebukadnezar katakan, bukankah ini Babel besar yang aku bangun dengan tanganku? Bukankah ini karena perjuanganku, karena kecerdasanku, karena kesetiaanku, karena aku punya banyak bakat, banyak kemampuan? Tidak seperti itu. Orang percaya akan selalu rendah hati untuk mengakui bahwa karena kasih karunia Allah, aku hidup, aku bekerja, aku mencapai sesuatu
Dan dikatakan karena itu kami tidak tawar hati. Tawar hati. Ini adalah satu kondisi lelah berjuang. Sudah capek. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menyadari kasih karunia, hidup berdasarkan kasih karunia, dia tetap akan berjuang walaupun situasi sulit, kondisi tidak memungkinkan, dia tetap akan berkarya, dia akan tetap memberikan apa yang penting dalam hidupnya. Tidak tawar hati. Ini satu kata kunci yang penting sekali. Yang kedua, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Istilah menolak apeipomen, ini bahasa Yunani, artinya mengumumkan secara terbuka, menolak dengan terang-terangan, katakan, kalau aku sampai korupsi, gantung aku di Monas, misalnya seperti itu. Secara terbuka, mengumumkan satu penolakan. Dan orang Kristen, orang percaya akan menolak segala maksud yang tersembunyi. Perbuatan tersembunyi yang memalukan. Satu istilah ucapan, perbuatan, motivasi yang tersembunyi yang mendatangkan malu. Dan ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi di tempat orang yang tidak tahu, tetapi orang percaya yang memiliki integritas akan mengatakan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Saudara, memiliki integritas artinya tetap melakukan apa yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat. Melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Kami tidak berlaku licik, dikatakan. Tidak berlaku licik. Licik itu menunjukkan sesuatu cara menghalalkan semua cara demi tujuan tercapai. Sekalipun mengorbankan kebenaran, khususnya integritas kita, kejujuran kita. Tidak apa-apa, yang penting tujuan tercapai. Kita dalam Matius pasal 10 ayat 16, di sana Yesus katakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Karena itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada kecerdikan yang tulus, tapi ada kecerdikan yang licik. Dan ini dua hal yang sangat bertentangan. Orang percaya dipanggil untuk hidup secara cerdik, tetapi tulus, bukan cerdik di dalam kelicikan. Yang berikutnya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Situasi pandemi seperti ini, mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Memberikan nasihat yang benar, mendorong seseorang melakukan apa yang benar, menasihati, memotivasi, menyemangati orang lain secara benar, tidak melakukan kompromi, karena ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi. Kepentingan tersembunyi ini umumnya muncul dari dalam bentuk menjaga perasaan orang lain, menjaga hubungan, demi hubungan kita korbankan kebenaran. Satu hal yang paling penting di gereja pada masa sekarang, dalam interaksi dengan umat dari agama lain. Yesus adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Aletheia. Aletheia itu satu kebenaran yang mutlak, yang artinya kalau ini benar, maka yang tidak seperti ini artinya salah. Yesus adalah aletheia. Yesus adalah kebenaran. Dan di luar dia itu tidak benar. Nah, ini kan menimbulkan pertengkaran dengan umat beragama lain. Banyak orang mengatakan ini radikalisme. Terlalu fanatik. Sehingga kemudian dibungkus demi kenyamanan orang lain, demi hubungan dengan orang lain. Lalu kita katakan, memang Yesus adalah kebenaran mutlak dalam perspektif kekristenan. Tetapi dari sudut pandang agama lain, di sana juga ada kebenaran. Kita tidak usah menganggap kita ini paling benar, hanya satu-satunya cara untuk masuk surga. Bukan seperti itu. Kemudian kompromi. Di dalam era namanya pluralisme. Pluralisme itu menganggap bahwa semua agama ini sama-sama menuju kepada satu tujuan yang sama. Pluralitas agama memang benar. Kita hidup di dalam dunia yang banyak penganut agama. Pluralitas.
kemajemukan, tetapi anggapan bahwa kebenaran semua adalah sama, ini adalah pluralisme. Mari kita dalam kondisi tetap di rumah, kembali ke situasi ini, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, kita semua beraktivitas di rumah. Kita ingat yang pertama, mengandalkan Tuhan, hidup kita dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak menyingkirkan maksud tersembunyi, tetap memiliki integritas, kita tetap berkarya, tetap memberikan yang terbaik, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan tetap berpegang pada kebenaran yang sangat penting ini.